Salam satu track. 37. Oke, selamat pagi Sobat Satu Track dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi bareng saya Bang Lukas dan Bang Ajo. Seperti biasa, sesuai janji kemarin kita berturut-turut akan tapping ya. Kita podcast bareng hari ini di podcast Satu Track seperti biasa. Karena kebetulan minggu ini udah speak lagi. Mepet. Ya, Jedanya 1 minggu Ya. langsung. karena langsung berderet ini ya Bang ya. Iya. Kemarin setelah dari Buriram Thailand kemudian jeda selama bulan puasa kemarin akhir puasa baru ada lagi di Brasil ya. Ini besok masih lanjut di Amerika istilahnya. Di Circuit of the Americas atau kota teman-teman, yaitu di negara bagian Texas ya, Amerika Serikat, di kota Austin. Ini salah satu negara bagian terbesar di Amerika dan kebetulan sesuai yang Bang Lukas bilang kemarin, Bang Ajo, ini adalah salah satu sirkuit MotoGP yang juga dipakai sirkuitnya Formula 1. Yaitu di Circuit of the Americas ya, di GP Amerika ini nanti. Oke, Bang, ini salah satu sirkuit yang unik karena sirkuit ini adalah salah satu sirkuit favoritnya Babang MM ya kan. Karena seperti yang kita tahu MM ini salah satu pembalap yang paling suka kalau misalkan banyak tikungan ke kiri. Anti clockwise. Kebetulan kota sendiri ini ada 20 tikungan dengan 11 tikungan ke kiri, 9 ke kanan ya. Jadi mayoritas ke kiri ini. Kemudian juga secara panjang lintasannya juga tergolong sangat panjang untuk MotoGP. Tapi kalau untuk F1 ini standar lah. 5, iya. Atau sekitar 3,4 mil ya kalau pakai hitungan sana ya. 5,5. Berarti sekitar di bawah 25 lap itu bisa. Ya, seharusnya ya Bang ya. Iya, 22-an, 23. Ya, kalau rata-rata kan kalau kita lihat balapan MotoGP rata-rata kan 100 kilo. Iya. Tinggal dikali aja berapa lap nanti 100 kilo dibagi 5,5 nanti ketemu lah kira-kira lapnya segitu pasti. Dengan durasi 45 menit ya Bang ya. Durasi waktu. Untuk sirkuit ini sendiri, sirkuit kota yang juga sirkuit yang cukup lebar, lebarnya 15 meter seperti itu. Seperti Bang Ajo bilang tadi, arah balapan bener counter clockwise. Nah, jadi berlawan arah jarum jam. Dan yang menarik, sirkuit ini juga punya jalur mendaki kayaknya. Mirip kayak ini, Phillip Island, benar. Phillip Island kan juga punya jalur mendaki itu. Ada tanjakannya. Ada tanjakannya juga. Ada turunan gitu. Yang ya itu tanjakan paling suramnya sih elevasinya sekitar 41 meter. Tapi panjang Bang, maksudnya nggak 41 langsung jarak berapa meter kan, panjangnya jauh banget tuh, tapi cukup panjang ya. Dan lurusannya sendiri di sirkuit ini, di antara tikungan 11 dan 12 itu ada lurusan sepanjang 1,2 kilo. Ducati. Wah, ini tentunya dengan spesifikasi sirkuit seperti ini, teman-teman nanti bisa nebak sendiri, kira-kira motor mana yang bakal jadi kandidat juara di sirkuit kota ini. Karena kalau kita lihat di tahun-tahun kemarin nih Bang, kan mayoritasnya Ducati semua. Mulai dari sprint sampai race-nya, itu di Ducati semua. Oke. Dan terakhir ini ada salah satu apa ya istilahnya, hal yang menarik untuk dibahas dari sirkuit kota. Ini ternyata perancangnya Herman Tilke. Ya. Berarti sama dengan perancangnya Mandalika. Benar. Masih saudaraan lah secara perancang seperti itu. Oke, Bang Ajo, mungkin sedikit itu tadi sudah kita ulas ya soal spesifikasi profil sirkuit kota. Menurut pandangan Bang Ajo nih, sirkuit kota ini selama ini seperti apa? Terutama nanti kita pengen tahu pendapatnya Bang Ajo soal perkiraan pembalap mana yang berpotensi, kemudian motor mana yang berpotensi, dan tentunya karena Bang Ajo favoritnya Pedro Acosta, kita juga pengen tahu kira-kira Ajo sendiri di sirkuit ini nanti seperti apa. Silakan Bang Ajo. Kalau dilihat dari data tahun kemarin, di sini kan Ducati sangat mendominasi ya. Karena di sprint race sendiri yang kita tahu kemarin ada Alec, ada Pecco. Begitu juga di race-nya, ya kan, Pecco AM di Cia minus karena DNF jatuh ya. Jadi kalau dilihat tahun kemarin memang Ducati mendominasi, itu secara data pastinya
untuk tahun ini Ducati bisa bisa seperti mengulang seperti tahun kemarin lagi kan, kalau melihat data dari kemarin. Dan untuk 2 race sebelumnya di tahun ini kita lihat Aprilia sendiri juga mendominasi. Ya, dominasi podium ini lagi. Mendominasi podium, dan dua-duanya pembalapnya BCC maupun si Martin juga lagi apa ya, lagi percaya diri lah. Apalagi jedanya baru 1 minggu ini, ya kan. Rasa membalapnya masih kerasa, bekas habis dari Brasil dibawa ke kota ini, kepercayaan dirinya masih tinggi kan gitu. Jadi ini bagus sekali karena memang lagi on fire kan, Aprilia lagi on fire, terus si Ducati juga lagi memang juara bertahan, saya bilang juara bertahan, dan mungkin aja bisa ngebalas, pastinya lah ngebalas yang dari Brasil kemarin, ngebalas utangnya 2 balapan kemarin. Benar, untuk mengejar gap dari Aprilia sendiri kan, yaitu khususnya ke BCC untuk poin. Ini pasti seru ya, pasti seru kalau dilihat Ducati dan Aprilia khususnya. Ini pertarungan Ducati dan Aprilia dan sesama Itali. Nah, bukan berarti tim-tim lain tidak berpeluang. Salah satunya ya KTM pastinya ada peluang juga untuk bisa masuk di celah-celahnya Ducati maupun Aprilia, khususnya Aco. Karena kalau dilihat dari pembelajaran 2 race kemarin, kita lihat KTM sendiri sebenarnya sudah di arah yang benar. Begitu pula dengan Honda. Honda juga sudah ada di 10 besar, ya kan, di kualifikasi maupun di race-nya kan selalu dapat poin. Kita lihat aja pembalap rookie-nya si Morera kan sudah dapat poin nih, dua race kan. Pasti semua ini punya kepercayaan diri tinggi, hampir semua. Jadi kalau saya lihat semua tim pasti ada peluang. Cuma memang yang rada ini ya, yang gacor ya Aprilia sama si Ducati aja yang bisa betul-betul kita lihat pertarungan di depan. Nanti bakal jadi perang tanding 2 tim Italia ya Bang ya. Cuma yang jelas ya kuda hitamnya pasti tetap KTM. KTM, dan mungkin ada kejutan-kejutan lagi buat Yamaha. Ya kan, karena yang saya bilang kemarin Yamaha juga cukup positif kok. Walaupun memang pada akhirnya kemarin toprak di belakang. Ya kan. Tapi cukup positif. Perkembangannya Yamaha sendiri sebenarnya cukup positif. Kita lihat besok karena ini juga Yamaha V4 baru ya. V4 baru. Saya juga berharap sama Yamaha cepat-cepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini kita tahu kan, kayak masalah ergonomis atau pembalapnya harus cepat-cepat dah, dalam artian bisa improve dengan keadaan Yamaha yang sekarang. Oke, kita mungkin bahas KTM mungkin ya Bang. Kalau KTM ini kita lihat di 2 balapan terakhir masih berkutat sama degradasi ban. Benar. Dan bahkan kemarin di Brasil kita lihat performanya cukup anjlok. Kalau kita bandingkan dari Buriram ya. Di Buriram istilahnya ya, meskipun di Buriram itu yang menonjol tetap Aco. Dan yang lainnya ya tetap ada di papan tengah. Kemudian di Brasil kemarin agak anjlok karena mungkin aspalnya Brasil. Benar. Bang, kalau di kota sendiri riwayatnya KTM itu seperti apa? Kalau riwayatnya KTM sendiri memang nggak terlalu menonjol ya, karena memang di kota sendiri memang itu jadi sirkuitnya Marquez. Kenapa seperti itu? Karena Marquez itu sudah sering sekali menang di situ. Semenjak pakai Honda pun dia sudah sering kali menang kan. Memang sirkuit yang salah satu disukai Marquez. Makanya juga si KTM sendiri bukannya tidak ada peluang tetap ada, cuman ya itu tadi, kita kembali ke pembalapnya lagi, bisa improve nggak dengan menghadapi sirkuit kota yang di tahun ini. Apalagi ini juga kota tantangannya ada tanjakan ini. Menarik nih. Oke Bang, ini kota besok juga akan jadi salah satu ujian buat salah satu pembalap muda kita, pembalap rookie dari Indonesia, Eka Pratama, yang besok itu menjadi kali pertama untuk tandang di
MotoGP ya, ajang Moto3 Iya, di sirkuit kota. Karena sebelum-sebelumnya meskipun pernah ikut ajang balap motor, iya, kebetulan sirkuitnya rata-rata yang pernah dicoba itu di Asia kalau nggak di Eropa. Eropa. Ini pertama kali buat Veda di kota. Hmm. Analisis Bang Aco untuk Veda di kota besok, Bang? Ya, kalau untuk analis atau peluang ya, peluang terbuka pasti. Karena si Veda sama dia punya momentum yang lagi bagus, punya kepercayaan diri yang setelah dari podium berhasil kemarin dibawa ke kota lagi bagus-bagusnya ini. Dilihat memang pengalaman, jadinya kita bicara pengalamannya di kota Veda belum ada. Tapi datanya si Honda Asia Team dia ada. Ya kan, karena si Honda Asia Teamnya kan sudah pernah balapan di kota. Secara dasar dia sudah punya data nih. Cuman si pembalapnya aja kan, si Vedanya aja yang belum ada pengalaman di kota. Dari pantauan radar lagi nih, pantauan radar Bang Aco. Di 2 seri ke belakang, saya rasa peluangnya Veda untuk di kota ini bisa. Kalau dilihat dari gaya balap ataupun riding style-nya dia. Karena hampir semua aspek si Veda ini punya. Apa aja tuh, Bang? Salah satunya ya mungkin dia bisa adaptasi ya. Adaptifnya dia, gaya balapnya dia dengan kondisi baru. Balapan ibaratnya kayak kemarin aja di Brasil itu semua baru ya kan buat dia. Bahkan untuk tim juga baru ya, Bang? Baru semua. Makanya ini kelebihan salah satu bakatnya Veda. Dia bisa adaptasi dengan cepat dengan kondisi sirkuit yang baru buat dia. Terus untuk penunjang lainnya seperti motor, ya kan, khususnya Honda NSX 250 ini kalau kita bilang sebelumnya memang jauh sekali dengan KTM sebenarnya. Jangankan dengan KTM, sesama Honda yang tim Leopard aja sebenarnya itu beda. Kenapa saya bilang beda? Karena memang Veda ini masuk di tim Honda Asia Team. Itu kan memang tim hanya untuk pembinaan pembalap-pembalap Asia. Yang mengikuti event di Grand Prix. Ya, jadi wadahnya itu di Honda Asia Team untuk pembalap Asia. Jadi untuk target juara sih sebenarnya nggak ada. Cuman memang targetnya proyeknya si Honda Asia Team ini kan memang untuk supaya banyaknya populasi pembalap-pembalap Asia yang main di gelaran Grand Prix ini. Itu ada di Moto3, Moto2, bahkan di MotoGP. Itu kan proyeknya Honda Asia Team. Makanya kalau dibilang kembali lagi ke peluangnya Veda, semua aspek itu ada di dalam Veda. Yang kita tahu kota sendiri punya trek tadi 1 kilo lurusan ya, 1,2. Dan di situ jelas-jelas pasti Honda kalah. Nah, tapi sama si Veda itu bisa dikompensasikan dengan gaya balapnya dia. Ya kan? Oke, mungkin di trek lurus si Veda pasti kalah dengan kondisi motor KTM, apalagi KTM ya. KTM itu beringas sekali apalagi di trekan lurus. Nah, cuman si Veda ini bisa mengkompensasi di titik pengereman. Karena kalau saya lihat kualitasnya Veda di 2 race terakhir, dia pembalap yang mengerem telat. Paling telat loh si Veda. Untuk mengkompensasinya dia pada waktu di trek kan dia ini berjarak nih, kalah nih dengan KTM. Ya untuk mengkompensasi itu ya dia ngeremnya rada telat. Di ujung tikungan. Makanya si Veda selama ini kan masih bisa berjuang di barisan depan. Nah untuk minggu ini Veda pastinya ada di barisan depan. Syukur-syukur dia dapat podium lagi. Itu bonus lagi itu. Saya berharap sih harapannya ya pasti podium. Tapi yang jelas dia ada di rombongan depan. Oke. Nah, menarik nih buat Veda. Jadi buat teman-teman sobat satu track yang mungkin menggemari Veda Eka jangan lewatkan ya besok untuk nonton
Moto3 ya, mulai dari Moto3, Moto2, MotoGP-nya nanti karena kebetulan jadwalnya malam nih, Bang. Malam. Karena jadwalnya malam, ini kita punya rekomendasi nih menu buat sobat Trik semua, yaitu Indomie mie nyemek Bangladesh dari Indofood. Yang mana produk ini bisa teman-teman cari di toko-toko terdekat ya, di rumah teman-teman, atau klik aja di keranjang kuning karena biasanya sama adminnya udah ditaruh deskripsi biasanya nanti. Harganya cukup murah dan cukup enak juga seperti itu. Terutama buat teman-teman yang kalau misalkan tidak terlalu suka mie yang terlalu berkuah atau mie yang terlalu kering, itu tengah-tengahnya ada mie nyemek ini. Dan rasanya khas karena ini sepertinya khas Bangladesh juga ya, Bangladesh. sesuai namanya seperti itu. Dan cocok juga karena besok karena tayangnya malam barangkali makanan udah habis, mau nonton sambil nyemil sambil makan, pilih aja Indomie nyemek Bangladesh. Makanya daripada masak berat kan, masakan yang praktis-praktis aja, instan langsung aja. Oke Bang, ini masih sambung dengan Veda nih. Veda ini kan tadi Bang Aco sudah singgung beberapa riding style-nya yang cukup berani kalau kita bilang. Karena cukup berani late braking. Nah, itu late braking-nya dia. Late braking juga untuk tataran pembalap muda ini termasuk gendeng menurut saya. Karena ini butuh jam terbang yang tidak sedikit teman-teman untuk bisa berani late braking. Karena kalau kita tahu late braking ini kan risikonya kalau misalkan remnya tekniknya salah. Itu bisa bablas. Dan bisa merugikan pembalap lain. Nah, ini juga kemarin Bang Aco sedikit pengen bahas ulas sedikit tentang masih riding style. Veda. Yang mana ini ada salah satu strateginya Veda yang menurut radar Bang Aco. Itu sebetulnya kalau tidak dilakukan dan hati-hati itu berpotensi kena semprit race steward. Benar. Nah, apa itu Bang? Jadi kayak semacam block pass. Karena ada beberapa overtake-nya Veda itu yang memang itu sah-sah saja block pass itu. Cuman secara etika antar pembalap itu biasanya kok agresif. Ya kan, memang itu gaya balapnya agresif. Cuman kalau saya lihat dia bersih sekali. Agresifnya Veda itu bersih betul, sangat bersih. Ya kan, dia masuk benar-benar di lajurnya dia. Jadi kalau dibilang dia merugikan pembalap lain, terbukti kok selama 2 race ini dia belum ya jangan sampai dia ada dapat penalti atau gimana, karena memang dia bisa mengontrol dengan posisi late braking sambil merebah. Ya kan, masuk tikungan dia sambil rebah itu dia bisa ngontrol. Makanya pas dia ngangkat sedikit kayak seakan-akan ngeblok, ya memang ngeblok pas jadi akhirnya jadinya seakan-akan ngeblok pas. Dan juga jadi strateginya Veda dan sangat kuat sekali, dan itu diakui semua sama pembalap-pembalap, apalagi sekarang itu bukan hanya netizen yang mengakui dia. Legenda-legenda balap itu sudah mengakui gaya balapnya Veda. Termasuk kayak kemarin ada sempat Lorenzo ya, Pedrosa, sampai Stoner bahkan seniornya ya, Doni Tata juga ngasih statement kemarin. Jadi kan ada, jadi kalau sudah pembalap, mantan pembalap atau memang yang dulunya balap ya mengasih komentar, itu biasanya benar-benar sesuai fakta ya. Bukan kayak seperti kita hanya pengamat ya, karena kita tidak merasakan apa yang di dalam sirkuit. Jadi benar-benar bakatnya Veda itu natural, seperti itu adanya. Kalau dilihat kayak race kemarin juga kita tahu sendiri, sebelum red flag Veda itu kayak bermain aman. Karena memang dia fokus untuk bisa memanajemen ban. Karena kan memang isunya Brasil kemarin itu kan agresif. Memang mungkin ya ini dari Bang Aco sendiri, mungkin dari balapan itu 100% itu kan dia punya strategi ya. Mungkin 25%-nya di awal nge-push, nanti 50% jalannya balapan mungkin maintain manajemen ban, sisanya nanti nge-push lagi. Mungkin seperti itu. Apa yang dilakukan Veda di race terakhir mungkin seperti itu sebelum red flag. Makanya dia rada kedodoran. Dan ada beberapa racing line yang
tidak ideal karena dia ada di rombongan belakang kan, ada di posisi 9-10. Oke, itu biasa rame-ramenya ya, Pak? Ya, Di jadi situ. ya lagi lalu lintasnya lagi rame kan. Pas kejadian red flag di restart ulang kan, itu dia memakai, ya akhirnya dia masuk pit, akhirnya ya itu ganti ban baru, ngisi BBM apa semua dipersiapkan. Di grid 9 atau 10 kemarin dia, 10. Dan lap disisakan sisa 5 lap. Akhirnya kan fokusnya Veda kan cuma nge-push aja sudah dari awal. Ya itu yang terjadi. Dia bisa podium 3. Karena dia sudah fokusnya tidak memikirkan untuk manajemen ban. Karena lapnya juga tinggal 5. Dan itu sudah kualitasnya Veda yang terlihat pada 5 lap nge-push dengan kondisi ban baru. Semua ya akhirnya kan semua pembalap seperti itu. Pastilah semua pembalap setelah masuk pit itu semua diperbarui, ban diperbarui apa semua ya kan, disiapkan lah dengan dikasih waktu 5 lap. Dan kelihatan kan kualitasnya Veda pada waktu dia cuma hanya nge-push, tidak memikirkan manajemen ban karena ya dia pikir ya sanggup ini dengan nge-push kayak simulasi balap aja. Temtek lah. Temtek ya. Dengan 5 putaran 5 lap dan hasilnya dia bisa podium 3. Kita berharap aja besok semoga di kota masih bisa 10 besar lagi ya. Karena kemarin kalau kita lihat 2 balapan terakhir sudah 5 besar sebetulnya. Iya, 5 besar. Sudah 5 besar. Karena di balapan yang pertama kan dia start P5, finish P5 waktu itu kan. Kemudian di balapan kedua ternyata bisa finish di P3. Iya. Nah, ini kan keren. Besok kita lihat kejutannya besok di kota itu aja. Makanya kalau ngelihat gaya balapnya Veda itu di luar nurul dah. Dan ya, makanya kita harus ngakui semua, jangankan kita sebagai apalagi kita ya orang Indonesia, orang-orang luar juga harus bisa ngakui gaya bakatnya Veda itu memang kualitasnya memang benar-benar murni. Bukan ada faktor keberuntungan ya kan, kalau sudah makanya jadinya saya sendiri ekspektasinya ke Veda akhirnya meningkat ya kan, Veda bisa podium. Otomatis dengan tim yang Honda Asia Team ini yang hanya awalnya mungkin hanya pembinaan, akhirnya mereka harus benar-benar berjuang untuk mengimbangi si Honda Asia Team ini, harus bisa berjuang mengimbangi bakatnya Veda. Ya kan, jangan bahasanya jangan ala kadarnya aja sudah. Ya kan, harus dipersiapkan. Karena ada peluang nih sekarang, apalagi dia sekarang ini peringkat 3. Klasemen sementara. Dan dia jadi peringkat pertama di Rocky, pembalap Rocky. Pembalap Rocky itu sekarang tuh ada 8 atau 9. Ya, termasuk beberapa rivalnya dari RBRC juga kan. Hakim Danis. Iya. Terus Brian juga ada, dan Zen Mitani yang jadi teman setimnya dia gitu. Iya. Makanya untuk tahun ini target saya sudah dia harus jadi Rocky terbaik. Target saya sebagai pendukung Veda. Untuk juara dunia ya ini nanti kita lihat step by step kan. Tinggal ya tadi saya bilang Hondanya harus bisa mengimbangi bakatnya si Veda, harus disupport lagi. Ya kan? Biar bakatnya nggak kebuang sia-sia. Itu juga lah nanti ke depannya supaya bisa si Veda ini benar-benar di Honda, maupun nanti dia di Moto2 atau MotoGP sekalipun, syukur-syukur dapat rezekinya sampai sana, dia tetap di Honda. Karena memang dia mengawali balap sampai tembus ke MotoGP kan memang dari Astra. Astra Honda. Oke Bang, kita kembali lagi ke ajang balap MotoGP. Di sini kayaknya ada rumor panas lagi nih soal race ini. Iya. Kayaknya continue pembahasan kita kemarin kayaknya berlanjut nih. Nah, tadi Bang Aco kayaknya sempat nyinggung sebetulnya ada salah satu pembalap yang juga dirumorkan bakal keluar nih. Ya. Gimana Bang ceritanya? Jadi ya kemarin yang kita podcast kemarin ya, sempat ada rumor katanya si Grace ini mau pindah pabrikan pindah mesin ganti ke Honda. Jadi kemarin saya bilang ya mungkin
dari radar Bang Aco kasusnya sama aja kayak Pramat, ya kan, ngambul atau kecewa lah, bahasanya kecewa. Kemarin juga hari ini per hari ini saya dapat kabar lagi di media kan, katanya yaitu tadi salah satu pembalapnya yang dikontrak langsung sama Ducati Pusat itu tiba-tiba dipindah ke timnya VR46 tanpa ada omongan-omongan di awal atau apa ya, konsultasi dulu lah seperti apa ini ke depannya kan si pembalap Vermin, salah satunya itu ya Vermin ini. Nah dari itu juga mungkin si yang punyanya Grace ini akhirnya loh kok begini kan gitu. Karena itu salah satu ujung tombaknya Grace ini. Pembalap salah satu. Karena si AM kan Alex Marquez rumornya mau ke KTM. Bukan KTM, intinya si AM ini harus dapat tim pabrikan. Otomatis kan dia harus cari peluang ke tim pabrikan gimana pun. Makanya salah satunya untuk menggantikan AM menjadi pembalap nomor 1 kan si Vermin. Maupun ke depannya nanti si jadi Grace ini mau pindah ke Yamaha kan, mau Honda, ya Vermin ini jadi pembalap utamanya. Nah berhubung si Vermin ini jadi kontraknya sama Ducati, si Ducati akhirnya memindahkan Vermin ini ke VR46. Nah, itu menarik nanti. Karena akan jadi pertanyaan VR nanti kira-kira yang digantikan siapa. Nah iya. Sebenarnya kalau kejadian ini sih sebenarnya ya kuasa penuhnya ada di Lenovo. Karena memang Vermin itu memang kontrak yang gaji Lenovo. Jadi ya bebas-bebas aja, sah-sah saja mungkin. Mungkin yang udah diterima sama Grace ini yaitu tadi, kok tidak ada pembicaraan di awal. Kalaupun mau dipindah, kenapa nggak langsung ke pabrikan? Kok sesama satelit? Itu yang nggak terima. Apakah timnya dia jelek? Kayaknya kan mungkin ngerasa kecewanya di situ. Kenapa Grace ini pindahnya ke satelit juga ke Portisik ya kan, ke penyanyi Rossi. Ya kalau memang pindahnya ke sesama satelit kenapa nggak bertahan aja di Grace ini kan gitu. Maksudnya si yang punya kan seperti itu pastinya. Benar. Kalau mau pindah ya lebih baik ke pabrikan, ke Ruan kan gitu. Ya, mungkin salah satu kecewanya itu. Makanya ada rumor yang sempat dia mau kemarin ke Honda akhirnya gitu. Kurang lebihnya seperti itu tadi saya dapat beritanya. Ya, semakin panas dan nanti aja kita lihat perkembangannya karena nanti biasa bicara kontrak itu ada di pertengahan musim ya Pak? Iya, makanya nanti pertengahan musim bakalan rame nih. Nah, kita tunggu aja nanti pas ada musim panas. Oke. Menjelang akhir sesi Bang Anjo seperti biasa kita ngedukun ya kan, kita mau prediksi ringan lah. Nanti kira-kira siapa aja pembalap yang menduduki posisi 1 2 3 baik di sprint maupun di race di MotoGP Kota 2026 ini. Oke, dari Bang Anjo dulu mungkin. Untuk sprint Bang, siapa 3 pembalap yang Bang Anjo jagokan nanti ada di podium? Sprint. Sprint ini sekarang lagi jarak-jarak pendek aja ya, balapan pendek ini MM. Karena kebetulan MM yang jelas MM ingin memperpendek itu tadi jaraknya. Jarak poin ya, terutama di klasemennya. Oke, MM yang kedua Bang? MM Best PSC. Oke. Ketiga Martin. Ketiganya Martin. Oke. Wah, jadi double podium. Agak beda dari tahun lalu ya. Kalau tahun lalu kan kita biasa menjagokan duanya paling tidak Ducati, satunya siapa. Ini tanpa Aco loh ini. Tanpa Aco ya. Tanpa Aco. Oke. Lanjut Bang ke race. Race-nya saya balik ini. Best. Race-nya malah best ya, satu. Oke. Duanya MM. 2 MM, 3 Martin. 3 Martin. Oke. Pembalapnya tetap sama, cuman kebalik aja. Pembalapnya tetap sama ya. Oke, kalau mungkin dari saya sedikit prediksi sprint mungkin saya masih menjagokan MM ya untuk di posisi pertama. Karena kalau sama kita lihat ya, sama. Karena ini ada salah satu Christopher Marquez dan juga kayaknya kompatibel sama motornya Ducati. Jadi feeling saya seharusnya Ducati bisa lah. Bisa banget di sini. Bisa. Dan mungkin duanya tetap best juga ya, karena Marco Bezzecchi salah satunya pembalap yang saat ini bisa perang tanding sama Marquez, apalagi di sirkuit yang seperti ini, seperti kota. Mungkin kalau kondisinya seperti sirkuit Buriram kemarin atau seperti di Brazil mungkin lain ceritanya. Karena di kota ya, jadi duanya best. Kemudian untuk sprint yang ketiga mungkin saya ingin menjagokan Ducati lagi, kayaknya Fabio Di Gia kayaknya. Di Gia. Oke. Martin nggak masuk ya?
Martin mungkin di bawahnya Bang, mungkin di luar zona podium, mungkin di bawahnya kayak gitu lah. Dengan asumsi kondisinya Tahes Gomez lah istilahnya kalau normal ya. bahasa Malangnya seperti itu, normal dalam kondisi normal. Iya. Oke, kita kalau ke race-nya pertama masih Marco Bezzecchi ya, masih kita jagokan. Kebalik lagi berarti ya. Oke, kita balik lagi. Mungkin duanya MM masih bisa, duanya MM. Sama kayak saya berarti. Tiganya mungkin masih Ducati, mungkin di Gia ya. Di Gia. Berarti bedanya sama Martin sama di Gia aja kita ya. Kita coba di situ. Karena kalau Bang Aco tadi lihatnya si Aprilia nanti bisa, mayoritas Aprilia, saya harus beda nanti. Mayoritasnya Ducati kalau dari saya. Ya intinya ini mungkin aja ya bisa memutus dominasinya Ducati khususnya. Karena kan tahun kemarin kan Ducati semua ini. Betul. Iya kan? Termasuk satelit kan Ducati. Iya. Aprilia dan satelit. Kenapa saya juga bilang Aprilia khususnya Best dan Martin. Karena memang momentum ya. Saya cuma ngeliat momentum. Momentumnya lagi bagus. Jadi ya kenapa tidak? Ya kan bisa aja. Bahkan kayak Aco sendiri masih belum bisa ya. Adalah peluang. Tapi untuk di 5 besar oke. Ya kan, untuk di zona podium belum saya rasa. Belum ya. Karena lagi gacor-gacornya Aprilia ini. Ya kalau ngomongin Aco soalnya yang PR masih motornya ya Bang. Iya. Kalau pembalapnya masih oke. Iya. Karena ya kan butuh tandem juga, Pak. Ibaratnya kalau di rombongan itu kan mereka juga butuh tandem. Nah, sedangkan si Aco ini kayak sendirian. Iya. Yang tandemnya dia kemana kan? Itu juga jadi salah satu faktor kan gitu. Oke, Sobat Satu Track, mungkin itu dulu pembahasan kita mengenai tadi banyak yang kita bahas mulai dari prediksi ya, profil sirkuit kota, prediksinya, kemudian kita bahas sedikit tadi soal balap Indonesia, Beda besok peluangnya seperti apa, termasuk sedikit konflik internalnya Grace ini gitu. Oke, jadi buat teman-teman besok jangan lupa saksikan, dukung terus pembalap muda dari Indonesia terutama Beda Pratama, dan juga rider-rider lain baik di Moto3, Moto2 sampai MotoGP, siapapun pembalap idola kalian silakan didukung dengan cara menonton di platform resmi ya Bang ya. Langsung aja besok alarmnya dinyalakan karena masih di Amerika yang kalau dikonversi ke jam kita itu biasanya jaraknya sekitar 12 jam rata-rata. Jadi misalkan di Amerika mainnya jam 2 sore itu, di sini bisa jam 2 subuh Bang. Iya. Atau jam 3 12 jam. Seperti itu. Nah, buat teman-teman nonton MotoGP, Moto2, Moto3 besok ada nih dari Indofood, Indomie menyambut Bangladesh. Kita ingatkan lagi, langsung aja beli di toko dekat atau klik langsung di keranjang kuning ya. Langsung aja besok waktu nonton MotoGP, sebelum mulai kalau bisa udah dimasak-masak dulu ya. Dimasak-masak dulu, nanti waktu mau race, mau sprint atau mau lihat mulai free practice pun silahkan. Ya kan? Dan kita mungkin nanti jumpa lagi ya Bang ya setelah balapan ini. Insya Allah. Di minggu depan kita akan bahas sedikit kira-kira jalannya balapan di kota ini seperti apa. Dan tentunya di pembahasan kita pasti akan terus memberikan ulasan ya soal pembalap Indonesia yang sedang bertandang di laga Moto3 sampai di MotoGP sekalipun. Mudah-mudahan aja cuacanya normal ya. Nggak kayak Brasil kemarin ya. Jadi kita nonton juga yang awalnya begadang, tambah lagi begadang nungguin hujan selesai. Iya, kan itu baru ngantuk kan. Jadi tapi kayaknya di Amerika besok seharusnya masih awal musim semi seharusnya. Jadi masih mudah-mudahan normal lah untuk presipitasi atau hujannya. Dan mungkin sedikit buat teman-teman penggemarnya ajang Formula 1 juga, karena pekannya Formula 1 juga race week langsung di GP Suzuka Jepang. Jaraknya cuma 2 jam dari Indonesia. Berarti bisa nonton F1 dulu siangnya. Jadi Jumat sore Jumat pagi masih bisa nonton free practice-nya F1, nanti malamnya silakan begadang nonton MotoGP. Boleh lah, nanti saya coba-coba ya. Coba. Saya sebenarnya nonton, cuman apa ya, nggak begitu mengikuti. Besok aja kita nonton. Biasanya jam-jam Bang pulang ekspedisi harusnya masih ada. Soalnya kan nonton itu terlalu tapi mungkin beda ya, pastinya beda. F1 sekarang tuh aku yakin beda sama F1 yang dulu. Masih aku zamannya Schumacher. Wah. Penonton lawas ternyata. Penonton lawas zamannya Schumacher. Masih mesin. Masih tandem sama Schumacher itu saya. Sama pembalap Brasil, Barrichello. Ruben Barrichello ya. Iya kan Brasil ya itu ya. Itu. Masih zaman itu. Ya mungkin itu dulu teman-teman
karena hiburan nanti akhir pekan cukup banyak ya kan. Pastikan kalian juga nyetok Indomie menyambut Bangladesh dari Indofood. Oke, sekian Bang Aco, seperti biasa kita tutup. Salam satu track.